Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengulangan konstruksi dasar pengulangan di C++ atau coding C++. Itu. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Saya Karalida Akbar Alvarezi dari Institut Telkom Purwokerto, Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 211070005. Pertama-tama ini ya dasar teorinya. Konstruksi apa sih pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan untuk satu algoritma untuk menjalankan beberapa pertanyaan atau instruksi yang sama banyaknya atau diulang-ulang gitu. Secara umum, konsep dari konstruksi dasar pengulangan ini sebagai berikut. Algoritma sebelumnya, counter awal to akhir, badan loop, decrement atau increment. Apa sih itu counter awal atau akhir ini? Ini bisa disebut juga kondisi pengulangan yang beroperasi untuk melakukan awal dan akhir, itu bernilai true atau false. Ya, terus badan loop ini biasanya untuk programnya, apa yang mau diulang-ulang gitu. Terus counter pencacah atau ya decrement atau increment, biasanya ini ditandai plus atau dengan plus atau min gitu di belakangnya. Terus di sini masuk ke pencacah for to, itu digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasikan dengan nilai awal dan akhir dan kondisi stopnya. Itu struktur for to ini kayak gini. For counter nilai awal to akhir, proses atau induksi do, terus proses induksi badan pengulangan. Tuh. Jika struktur dalam bahasa C akan seperti ini. For counter nilai awal, counter kurang dari sama dengan nilai akhir, increment atau decrement. Terus di sini ada while do. While do ini kondisinya dulu, kondisi true-nya gimana, kondisi stop-nya, while-nya gitu. Misal di sini while i kurang dari 10, berarti itu true-nya. Terus do-nya proses increment-nya, badan pengulangan increment dan operasi operasional gini. Proses instruksi badan pengulangan, increment dan decrement. Tuh. Terus repeat until. Repeat until ini adalah ya yang pengulangan yang sudah ditentukan, misal repeat counter nilai awal opsional, repeat proses instruksi atau badan pengulangan, increment, decrement opsional, until kondisi stopnya yang udah ditentuin. Misal di sini i sama dengan 100, berarti proses pengulangannya ada 100 kali. Bisa juga di sini diganti i sama dengan kondisi A. Misal kondisi A itu ya kita masukin gitu. Bisa dimasukin. Jadi ya opsional. Yang jelas ini until-nya berkondisi true. Baru lanjut ke program selanjutnya. Ini pengulangan besarang biasanya ini dilakuin untuk matriks atau ya sejenis matriks gitulah. Jadi bisa berurutan 1, 2, 3, 4, 5 ke samping ya. Gitu. Biasanya sih ini
digunain pakainya for. Nih, itu terdapat kombinasi pengulangan yang dapat digunakan. Yang paling sering digunakan itu for di sini. Nih kan contohnya for, counternya apa? Biasanya di sini integer, nilai awal i sama dengan 0, tu-nya apa? Misal i kurang dari 5 gitu. Berarti pengulangan ini nanti akan 5 kali. Tuh. Juga sama berlaku pada yang counter 2 ini. Terus proses instruksinya apa di padan pengulangan? Misal print nilai cacahnya kan incrementnya itu loh, nilai akhir. Biasanya di sini ditambah increment i sama dengan i plus plus, bukan sama dengan ya, i plus plus atau i min min. Kalau i min min berarti dikurangi. Tuh. Ini kan counter. Ini berarti ini integer terus sama dengan integer, pertamanya di depan biasanya integer, terus misal kita kasih i sama dengan 0, counternya misal di sini i lagi kurang dari 10, i plus plus, berarti di sini counternya awalnya i-nya 0, ya hasil akhirnya atau nilai akhirnya i kurang dari atau sama dengan 10. Berarti ada 10 kali i lebih dari 10 atau sama dengan 10 atau lebih dari 10. Berarti ada 10 pengulangan untuk yang pertama. Terus yang bersarang kan ini sih, kalau bersarang ada 2. Yang pertama itu kan satu ini counter 1, terus counter 2 sama juga. For misal kita kasih variabelnya di sini tadi sudah i, yang counter 1, counter 2 kita kasih b misalnya integer, b sama dengan 0, nilai awalnya 0, counternya b lagi biasanya lebih dari sama dengan nilai akhirnya kita tentuin lagi. Misal bisa ditentuin dan bisa dipakaikan variabelnya. Variabelnya misal nilainya ditentukan di input di awal gitu, bisa counter, increment, dan decrement. Tadi kan di sini plus plus, di sini juga plus plus. Misal counternya di sini berarti tadi b kurang lebih dari sama dengan 10, sini b plus plus juga. Prosesnya chain, misal di sini outputnya dikasih aku misalkan, nanti aku ini akan mengulang 10 kali. 10 kali kali 10 berarti ada 100 aku. Dan ini bisa disejajarkan atau langsung jadi satu baris, atau sejajarkan yang tadi ini untuk ya seperti ini, bisa disejajarkan lah. Supaya berarti ada 10 baris dan 10 kolom, nanti bisa digituin. Tuh. Jadi untuk materinya sampai di situ. Terus kita praktek ya. Stop share dulu ya, share ulang aja. Di sini lanjut ke codingannya. Lanjut ke codingan. Pertama itu salah.
include isotherm. TREAM. Nah, terus using yang space std koma determine orang tutup begini, terus masukin variabelnya, data variabel dengan data integer. Ini pakai i, i dan j. Ini aku mempraktekkan untuk pengulangan bersarang. For kurung tutup. Di sini int i sama dengan 0 titik koma i lebih dari 5, terus dekrementnya itu i plus plus. Nah, i plus plus ini berarti bertambah 1 setiap loopingnya. Terus kita enter lagi, buka kurung tutup, buka, terus for. Ini untuk looping keduanya, integer lagi pakai variabel j. Nah, kok kesini? Nah, j sama dengan 0, koma j lebih dari 5, titik koma j plus plus kurung tutup. Terus di sini baru dikasih ini lagi. Nah, ini di sini aku mencontohin pakai kata-kata aku ya, print aku gitu. Pakainya sound. Nah, kenapa using namespace std itu supaya nggak nulis kayak gini loh, std langsung aja. Gini, ini tuh, misal kita mau kasih spasi supaya jelas. Langsung gini aja. Nah, terus di bawahnya ini dikasih and sound and ya kurang lebih seperti inilah simpelnya. Kiran kita coba. Nah, jadi ini baris dan kolom jadinya 5 baris 5 kolom. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 aku itu. Dan ini bisa di kayak gini kan nih. Kayak gini. Terus baris barisnya itu titik 2 dulu Nah, kayak gini.
Oh, ini nggak usah, nggak usah ada ininya. Nah, kolom titik koma. Nah, titik koma. Di belakangnya itu sin. Ini untuk memasukkan input. Ini i. Titik koma. Sin. Berarti ini tambah variabel lagi, kita pakai variabel a sama b misal, dan di sini juga ditambah lagi koma a koma b titik koma. Nah, 5 ini diganti a titik koma i plus plus. Nah, di sini juga ya, ini berarti p titik koma c plus plus. Nah, kita coba guys. Barisnya misal 10, kolomnya 2 aja. Nah, berarti ada 10 dan 2 baris gini, 2 kolom, 1 kolom, 10 baris. Nah, ya. Mungkin sama di sini, mungkin saya jelasin sedikit tentang flowchartnya yang udah saya buat. Mungkin kondisinya akan seperti ini. Tadi kalau tanpa inputan begini. Kalau mau pakai inputan ditambahin lagi, di sini ada. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, start input kondisi 1, kondisi 2, output aku kan gitu. Nah, kondisi 1 tadi di sini i pakainya i sama dengan 0. Kondisi output jika terpenuhinya i sama dengan i lebih dari a kan kayak gitu. A ini kan dari input atau bisa diganti variabel angka tetap, variabel tetap boleh. Misal 5 kayak yang pertama. Terus yang kondisi kedua pun sama begitu. Nanti output hasilnya tadi seperti tadi, jadi baris dan kolom. Kalau mau enggak pun bisa, cuma menghapus ini matriks. Aduh, sebentar. Nah, dah. Nah, kalau nggak mau pakai baris dan kolom langsung jadi satu semua bisa. Ini n-nya ini dibuang. Gitu. Coba ya, run. Kita masukin 2 dan 2 aja. 2 kali 2, 4. Jadinya satu baris semua. Kuak. Gitu. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih.